Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh bertemu dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami percaya dan yakin bahwa ada maksud Tuhan yang baik buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, datanglah Engkau di tengah-tengah kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami ucapkan, agar apa yang kami lakukan, seturut dan sekendak dengan hati-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh berkata apa yang kami dengar, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicara Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada renungan di pagi hari ini adalah makanan keras. Makanan keras. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, paradigma firman Tuhan dengan paradigma dunia sangat berbeda sekali. Seperti langit dengan bumi, demikianlah rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Apabila manusia melihat dari satu sisi, yaitu bahwa segala pencobaan-pencobaan yang dialami dirinya adalah suatu musibah, yang tentunya bisa diratapi, dibuatkan sedih, kemudian disesali. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa adalah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sungguh sangat paradoks ya, sangat berbeda sekali pandangan dunia dengan pandangan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 23 Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan tahu bahwa kita bukan lagi bayi. Tuhan tahu kita bukan lagi dikasih makanan susu ya atau makanan lembek, tetapi Tuhan tahu bahwa kita harus dikasih makanan keras yang harus kita kunyah dengan sekuat tenaga kita. Yang tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk memperkuat iman kita, menghasilkan ketekunan dalam iman kita, dan kita menjadi militan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika engkau menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam hidupmu, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena dengan di situ imanmu dibentuk. Semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin tahu rahasia daripada Tuhan itu yang kau dapatkan dari ketekunan engkau dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupmu. Engkau akan memanggil nama Tuhanmu. Engkau akan semakin kuat berdoa. Engkau semakin merenungkan dirimu apa maksud Tuhan dari semua kejadian ini. Engkau akan semakin tahu bahwa engkau adalah manusia yang penuh dengan kerentanan, manusia yang penuh dengan kerapuhan, dan kamu menyadari bahwa kamu perlu Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah sisi paradigma firman Tuhan. Jadi kiranya kita dapat mengubah pandangan kita bahwa kita waktu kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, itu bukan berarti karena kutuk Tuhan. Itu bukan berarti melulu karena kesalahan kita. Tetapi di situ Tuhan mau untuk kita dibentuk, kita diproses, kita digodok untuk menghasilkan iman yang lebih murni di hadapan Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan yang mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Itu adalah Kristen anak-anak. Ya. Kalau sampai sekarang kita hanya menerima yang enak-enak saja dalam hidup ini, yang santai-santai saja dalam hidup ini, bukan makanan keras, berarti kita masih bayi dalam rohani. Tuhan mau kita grow up,
Tuhan mau kita speed up, cepat seperti arus derasnya air sungai. Kita harus mengalir menghadapi segala gelombang persoalan kehidupan itu bersama Tuhan. Disitulah iman kita semakin teguh, iman kita semakin naik di hadapan Tuhan, dan kita akan lebih mengenal Tuhan itu siapa. Ayub mengatakan, dahulu aku tahu tentang engkau dari orang-orang, tetapi sekarang aku mengenal engkau langsung dari segala perbuatan yang ada dalam hidupku. Aku mengenal engkau bukan hanya dari mengenal Tuhan saja sekarang, tetapi aku mengalaminya lewat pengalaman-pengalaman kehidupan, lewat pencobaan-pencobaan kehidupan, lewat berbagai masalah dalam hidupku. Aku mengenal Tuhanku lebih dalam lagi. Kiranya firman ini menguatkan dan merubah paradigma pikiran kita dalam kita menyikapi persoalan-persoalan hidup kita. Bahwa di balik persoalan-persoalan kehidupan itu, ada maksud Tuhan terbaik untuk iman kita. Selamat berweekend, selamat bercengkrama dengan keluarga, dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.